terbang terus dan tidak pernah menjejakkan kaki di bumi. Seperti Superman yang tahan banting dan tahan peluru. Tidak. Daud seorang yang diurapi Tuhan menyatakan hidupku sia-sia. Kalau saudara mendengar kalimat sia-sia, saudara ketemu sama orang namanya Salomo, itu pun masih kita bisa mengerti. Suatu eksposisi mengenai kesia-siaan pasti biasanya adalah ambil daripada kitab Pengkhotbah, bukan? Tetapi Mazmur pasal 39 ini adalah eksposisi mengenai kesia-siaan hidup. Kesia-siaan hidup apa? Bukan orang lain, kesia-siaan hidupku. Apakah kita bisa mempercayai siapa yang meneriakannya? Daud. Daud sendiri bicara dia sia-sia. Siapa Daud? Daud adalah orang yang mengerti, mengenal daripada Allah. Dia biji matanya Tuhan, demikian kata Alkitab. Dia bahkan adalah orang yang dari kalimat mulutnya itu mengerti kristologi paling banyak di antara seluruh nabi yang ada. Sehingga Yesus Kristus mengatakan, aku pemegang kunci daripada Daud. Daud adalah seorang yang pekerjaannya, posisinya, kerajaannya diangkat sedemikian merupakan bayang-bayang daripada kerajaan Kristus yang tidak terkalahkan pada akhir zaman. Daud adalah orang besar, Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, Daud adalah pemenang pertempuran, tetapi Daud menyatakan, aku sia-sia. Hamba Tuhan itu siapa sih? Kita mengharapkan seorang yang sungguh-sungguh dipakai sama Tuhan, tidak ada salahnya. Tidak ada cacatnya. Dan itu adalah sesuatu ekspektasi yang benar, tidak salah. Tetapi real life itu mengatakan lain. Kita kecewa kepada hamba Tuhan yang tidak bisa ini, tidak bisa itu. Yang lemah di sini, lemah di situ. Kita mengatakan dia tidak cocok untuk jadi hamba Tuhan. Sekarang saya tanya, apa yang terjadi sama Daud? Buka mata kita. Lihat sesungguhnya hidup seperti apa. Jangan kita berpikir tentang kekristenan seturut dengan pikiran kita sendiri. Sebaliknya juga demikian. Kita selalu menganggap diri, aduh aku gagal lagi. Aku salah lagi. Aku benar-benar terjerembab. Aku jatuh. Lalu kemudian saudara pikir aku bukan orang pilihan. Aku adalah orang yang gagal. Tetapi Alkitab mengatakan Daud pun sadar dia gagal. Dia bukan lip service. Dia sungguh-sungguh gagal. Saudara-saudara, ini real life. Ada pergumulan, ada kesulitan hidup, ada keluh kesah yang nyata. Dan saudara-saudara, saya akan mulai keadaan apa yang terjadi. Yaitu ada dua hal, nanti kita akan masuk lebih jauh di sini. Tetapi di depan saudara ada dua hal. Yang pertama adalah tangan Allah itu menekan dia dengan keras sekali. Membuat dia sakit keras dan sangat mungkin hampir mati. Saudara, kalau saudara melihat ini adalah orang yang sebentar lagi mati. Dia bahkan mengatakan alihkan pandanganmu daripadaku. Alihkan kemarahanmu daripadaku. Supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Saudara, ini orang berada dalam penderitaan dan penderitaannya adalah dia mengalami sakit penyakit yang pada saat itu dia merasa tidak mungkin bisa disembuhkan dan itu merupakan hantaman Tuhan atas dosanya. Sangat mungkin ini berelasi sekali dengan Mazmur pasal 51. Ketika dia berdosa dengan Batsheba dan Nathan menegur dia dan kemudian Daud dealing dengan dosanya kepada Tuhan. Di dalam pertobatannya Mazmur pasal 51 itu tulisannya. Tetapi Mazmur pasal 39 adalah dia dealing dengan akibat dosanya. Saudara bisa melihat bahwa meskipun anak orang ini adalah orang pilihan Tuhan, dia harus tetap menanggung akibat dosanya. Seringkali, saya tidak katakan selalu, seringkali Allah memberikan kita suatu hajaran menanggung dosa yang kita itu sudah perbuat. Meskipun dia mengasihi kita. Tetapi meskipun seperti itu dia tidak membalas kita setara dengan kesalahan kita. Setimpal
dengan apa yang kita perbuat. Alkitab mengatakan, jikalau engkau membalas dosaku setimpal dengan apa yang aku perbuat, siapa yang dapat bertahan di hadapanmu? Saudara, tetapi saudara di dalam ayat-ayat ini jelas Daud menerima suatu hajaran dari Tuhan karena dosanya. Itu terjadi dan dia berpikir sebentar lagi akan mati. Dan sekarang masalahnya yang kedua adalah dia ada di hadapan para musuhnya. Orang-orang fasik. Dia berhadapan dengan orang fasik. Dan di dalam keadaan seperti ini kalau saudara menderita, saya mau tanya pada saudara, apa yang akan saudara lakukan? Pasti cerita sama orang. Pasti berkeluh kesah. Pasti mungkin kalau orang Jawa bilang ngedumel. Atau saudara bicara. Kalau dalam tatanan gereja itu yang lebih rohani namanya sharing. Saudara pasti mau melakukan itu bukan? Saudara disalah mengerti sama orang. Saudara mungkin kesal sama orang. Saudara apapun saja saudara. Saudara kan pasti kepengen sharing kan. Saudara itu tidak salah bukan? Tetapi saudara salah satu pelajaran yang sederhana di dalam ayat ini saudara. Daud mengatakan demikian, aku keluh, aku diam, aku membisu. Saudara, saya jadi teringat akan kalimat daripada Yakobus. Yakobus mengatakan demikian, barang siapa beribadah, mengaku diri beribadah tapi tidak menjaga lidahnya, engkau menipu dirimu sendiri. Oh, saya baru sadar, saudara. Matthew Henry menggabungkan dua ayat ini jadi satu. Saudara, adalah lebih baik diam, terutama di depan orang fasik ketika kita sedang dalam masalah. Dalam pergumulan, dalam penderitaan. Karena saudara, orang fasik itu akan dapat mengambil kalimat-kalimat kita untuk menghina Tuhan yang kita sembah dan menghancurkan pekerjaan Allah yang sudah baik di tengah-tengah kita. Sekali lagi saudara, adalah lebih baik diam, terutama di depan orang fasik ketika kita sedang dalam pergumulan atau penderitaan. Orang fasik itu akan dapat mengambil kalimat-kalimat kita untuk mengecam atau menghina yang Tuhan yang kita sembah dan menghancurkan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah mulai di tengah-tengah kita. Saudara, ini bagian ini saja, saudara, ini adalah bagian yang paling sering terjadi di gereja. Kita tahu semua, dimanapun saja gereja, saudara sebutkan namanya gereja, pasti ada pergumulan, pasti ada perselisihan, sudah pasti. Mau bentuknya seperti apa, mau keadaannya seperti apa, mau yang benar, yang salah seperti apa, selalu. Dan saya cermati, kadang yang berselisih itu dua anak Tuhan yang tulus. Tapi begitu dia sharing sama orang lain, yang satu lagi sharing sama orang lain, yang satu lagi sharing sama orang lain, masih tulus sharingnya. Nanti saudara ketemu satu orang yang kita tidak tahu, orang fasik saudara. Begitu dia ketemu sama orang fasik, kalimatnya itu bisa berputar dan kemudian menyebar dan kemudian menghancurkan dari persekutuan yang indah yang sudah Tuhan buat. Saudara, jangan biarkan setan mengambil keuntungan dari penderitaan kita. Jangan biarkan setan mengambil keuntungan dari apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam hidup kita. Biarlah kita belajar untuk berdiam, belajar untuk mengunci daripada mulut. Meskipun hal ini Daud mengatakan penderitaannya makin berat, maka di sini yang disebut sebagai sangkal diri, sangkal diri. Saudara, sederhana saja, ini bukan menjadi tema khotbah saya, tetapi karena ini ada di sini dan apa yang saya khotbahkan ini saya adalah khotbahkan di akhir tahun di tempat gereja saya. Saudara, suatu hari, maka ada selisih paham antara saya dengan beberapa orang. Lalu kemudian di saat seperti itu, saya ingin untuk menyatakan apa yang menjadi sesuatu kebenarannya. Tapi saya mulai menyadari daripada kalimat-kalimat ini.
Karena setiap kali saya bicara, pasti ternyata musuh akan makin menang. Saya tidak katakan musuh itu yang berseberangan sama saya, tapi setan. Setiap kali saya bicara, maka keretakan itu makin banyak. Maka lalu kemudian di dalam pikiran saya muncul, saya tidak tahu itu dari Tuhan atau apa. Ada satu pertanyaan, apakah engkau mencintai gereja? Dan kemudian saya katakan, ya Tuhan, saya mencintai gerejamu. Benar-benar saya mau menghabiskan hidup saya untuk melayani gerejamu. Sekarang kita mencintai gereja dengan apa? Kita mencintai gereja dengan memberikan persembahan, iya. Memberikan perpuluhan, iya. Berjuang bersama-sama, iya. Mengabarkan Injil, iya. Mencintai gereja dengan apa? Dengan kalau ada pembangunan gedung gereja, kita memberikan uang kita bahkan lebih daripada 10%, iya. Mencintai gereja dengan apa? Dengan berpikir bagaimana kemajuan gereja, dengan keringat kita. Sekarang saya tanya, mau tidak mencintai gereja dengan hati kita yang diremukkan? Mau tidak mencintai gereja dengan air mata? Mau tidak untuk menahan mulut supaya gereja tidak dihancurkan oleh si jahat setan itu? Oh, kalau sudah sampai di situ saudara, itu artinya semua. Ngasih uang itu sakit tuh saudara. Ngasih lebih dari 10% itu sakit. Ngasih waktu itu di tengah-tengah kerja, di tengah-tengah keluarga itu sakit. Sekarang ngasih hati, saya mesti salah mengerti terus. Saya mesti dalam case ini aku harus menyatakan siapa yang benar. Saya mesti diam. Saudara, maka ada satu hal. Kalau saudara dan saya mengasihi gereja, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus Kristus. Hal yang lain di dalam poin ini adalah diperbolehkan pasti men-sharingkan pergumulan kita kepada orang benar. Alkitab mengatakan saling menanggung bebanmu. Persekutuan dalam gereja dimaksudkan untuk hal itu. Tapi janganlah kita sangat begitu khawatir menceritakan kesulitan, pergumulan, duka kita pada orang lain sambil berharap kepada manusia. Itu tidak pernah diperbolehkan. Pengharapan Daud hanya pada Tuhan. Dia tahu hanya Tuhan yang dapat menyelesaikannya. Manusia tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Kesulitan, air mata terdalam kita, pengharapan kita biarlah diletakkan kepada Tuhan saja. Teriakan terdalam jiwa kita, biarlah Tuhan saja yang mendengarkannya. Hubungan pribadi dengan Tuhan adalah kedalaman kehidupan anak-anak Allah. Saudara, Daud sangat-sangat tersiksa hatinya. Dia mendapatkan hajaran dari Tuhan. Dia mau buka suara untuk melampiaskan kesesakan jiwanya. Tapi musuh yang di depan. Kalau dia buka sekali, maka musuh itu akan gain advantage dan akan membawa kalimat dia untuk menyerang daripada seluruh pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan melalui hidupnya. Maka dia tahan. Tetapi itu tidak memperbaiki suasana. Tapi dia tahan. Dan Mazmur pasal 39 keluar dari konteks seperti itu. Sekarang saya akan masuk ke dalam masalahnya apa Daud. Masalahnya apa? Sehingga engkau sangat tertekan. Saudara, ada dua masalah. Dan dua-duanya membawa ujung yang sama. Yaitu sia-sia hidupku. Sia-sia hidupku. Sekali lagi saya mau menekankan hal ini. Saudara, ini adalah kalimat yang ditulis oleh Daud. Ini adalah kalimat yang ditulis oleh jenderalnya Tuhan. Ini adalah kalimat yang ditulis oleh orang yang sukses di dalam pelayanan. Ini adalah kalimat yang ditulis oleh orang yang sangat dicintai oleh Tuhan seperti biji matanya. Kenapa?
Ada kata sia-sia, sia-sia. Saudara, saya mau untuk saudara menyadari kalimat-kalimat di dalam Alkitab itu adalah kalimat-kalimat yang sesungguhnya, seharusnya, sebenarnya saudara dan saya itu alami. Alami. Nah, saya berikan contoh saudara. Karena banyak orang Kristen saudara itu kerohaniannya itu semu. Banyak orang Kristen itu kerohaniannya itu sebenarnya tidak real saudara, fake, palsu. Kalau saudara tidak hati-hati itu palsu. Saudara, saya ambil contoh saudara. Begini misalnya saudara. Paulus itu pernah mengatakan, celaka aku. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh yang binasa? Lalu kemudian dia koma. Terus kemudian dia mengatakan, syukur kepada Allah. Di dalam Yesus Kristus. Orang Kristen yang terjadi adalah, saudara mengatakan syukur kepada Allah. Dalam Yesus Kristus yang melepaskan aku dari tubuh yang fana. Tapi tidak pernah ada teriakan, celaka aku. Itu masalah saudara. Itu artinya proses pengudusan itu tidak terjadi atau belum terjadi. Atau saudara dan saya itu kemudian hidup itu enteng. Melihat kekristenan itu cuma kemenangan-kemenangan. Tapi tidak pernah mengalami lembah yang paling dalam. Pagi ini saya mau tanya. Saudara nanti jawab di dalam hati saudara. Siapa yang pernah teriak seperti Daud? Sia-sia aku ini. Aku ini manusia celaka. Sia-sia. Aku ini uap. Saudara, Musa pernah teriak. Daud pernah teriak. Ayub pernah teriak. Orang-orang yang dipakai sama Tuhan pernah teriak. Kita tidak pernah. Gitu. Yesus kasih aku juru keselamatan. Yesus kasih aku meaning of life. Saudara-saudara tidak pernah akan tahu apa itu. Kita tidak pernah akan tahu meaning of life itu. Seberapa dalamnya, seberapa preciousnya. Sampai saudara mengalami terlebih dahulu lembah kekelaman yang paling dalam. Saudara tidak akan pernah bisa mengatakan syukur kepada Allah dalam Kristus Yesus dengan hati yang sangat-sangat memuji Dia, sangat hormat kepada Dia. Sebelum saudara pernah mengalami celaka aku. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh yang fana, yang berdosa seperti ini? Saudara, saya harap Roh Kudus bekerja kepada kita. Hari ini, kemarin, dan seterusnya. Saya harap melalui firman hari ini dan selanjutnya. Tuhan membentuk suatu teriakan sampai kita bisa mengatakan sia-sia aku. Saudara, kata kunci di sini saudara adalah kesia-siaan. Ayat 6 dan ayat 12. Penegasannya 2 kali. Setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dan keduanya diakhiri dengan sela, pause. Itu artinya berhenti, merenung, mikir. Saudara, bahasa Inggrisnya untuk berpikir dalam salah satunya adalah muse. Kalau saudara ada amusement, itu adalah tempat daripada yang seneng-seneng itu artinya itu tidak. Jadi tidak usah mikir saudara. Mazmur pasal 39 adalah suatu hadikan kepada orang-orang bodoh. Orang bodoh bukan orang yang tidak sekolah tinggi. Orang bodoh adalah orang yang tidak mau memikirkan terutama hal-hal fundamental yang terjadi di dalam hidupnya. Ada 2 hal fundamental yang terjadi dalam hidup kita kalau kita mau benar-benar berpikir di hadapan Allah. Yang pertama, fundamental pertama adalah hidup kita itu adalah hidup yang singkat, yang digabung dengan kekosongan dan ketiadaan arti. Itu yang membuat sia-sia. Kedua, hidup kita adalah sudah singkat, yang kosong kemudian dihajar oleh Allah. Karena dosa itu sia-sia, 2 ini gabung.
Saudara-saudara, pertama, hidup ini singkat, digabung dengan kekosongan, ketiadaan arti. Saudara bisa melihat di dalam ayat 6 dan yang ke-7, saudara. Saudara akan menemukan Daud mengatakan, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan, Selah. Ia hanya bayangan yang berlalu. Mempeributkan yang sia-sia menimbun tapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Fana, beberapa telempap saja, hampa. Hidup ini dalam bahasa Inggrisnya hanya satu tarikan nafas. Hidup ini bayangan. Bayangan, seperti tidak real, bayangan. Kalau saudara-saudara kehilangan orang yang saudara cintai, terus setelah itu menguburkan, saudara pulang dari kuburan, saudara mengatakan, "Tak percaya ya, udah tidak ada orangnya, nggak percaya ya." Cepat sekali, bayangan. Saudara, kita perhatikan ayat-ayat ini ada di tulisan Daud. Saudara bisa mempercayai. Saya pertama-tama saya lihat ini saya tidak percaya, saudara. Ya kalau Salomo masih lumayan, saudara. Ini kan orang yang penuh dengan keduniawian. Meskipun kita juga kerohaniannya pasti tidak lebih baik dari Salomo. Tapi Daud, tapi Musa, tapi Ayub. Orang-orang kudusnya Allah berkeluh kesah karena hal ini. Saudara, saudara lihat dalam Yakobus pasal 4 misalnya. Ayat 13 sampai 16 mengatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Apa meaning life-mu? Apa arti hidupmu? Hidupmu dijawab sama Yakobus. Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, ini hamba-hamba Tuhan di belakang kita. Yang Tuhan pakai untuk menulis Alkitab. Mendefinisikan hidup kita. Seharusnya kalau kita mengikuti cara berpikir mereka, kerohanian mereka, definisi mereka, saudara dan saya harus berteriak hal yang sama. Hidupku ini uap. Aku ini sia-sia, benar-benar sia-sia. Musa juga mengatakan hal yang sama. Hidup itu singkat, itu pergumulan Musa. Jikalau kita mempelajari Mazmur pasal 39, saudara akan dengan mudah merelasikan dengan Mazmur 90. Saudara lihatlah Mazmur pasal 90. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Saudara sekali lagi, singkat mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dua dari pembuat Mazmur, satu adalah Musa, satu adalah Daud. Dan juga kalau saudara lihat di Ayub dan saudara lihat di Yakobus, keempat orang ini yang diurapi Tuhan mengatakan kepada kita kecepatan hidup kita. Mazmur pasal 39, Daud kemudian mengatakan demikian. Kasih tahu kepadaku kapan aku mati. Kasih tahu kepadaku kapan aku mati. Ayat 5, ya Tuhan beritahukanlah kepadaku ajalku.
Saudara, kalau saudara melihat daripada Mazmur pasal 90, maka Musa mengatakan, kasih tahu kepadaku kapan aku mati, supaya aku punya kebijaksanaan ngatur hidup. Kalau Daud Mazmur pasal 39, kasih tahu kapan aku mati, supaya aku menjaga diriku tidak banyak berdosa. Wah, kita sangat-sangat jarang mendoakan hal ini. Padahal ini adalah raksasa-raksasa rohani. Raksasa rohani tidak pernah bilang begini, Tuhan perpanjang umurku. Tidak. Raksasa rohani tidak pernah bicara mengenai untuk minta hidup lebih lagi. Dia malah minta sama Tuhan, kasih tahu kapan aku mati. Supaya aku takut kepadamu dan tidak berbuat dosa. Kasih tahu kapan aku mati. Supaya aku bisa ngatur hidup itu dengan bijaksana. Ada raja di dalam Alkitab Perjanjian Lama minta Tuhan perpanjang umurku, diperpanjang 15 tahun. Dan di dalam 15 tahun saudara lihat dosanya lebih banyak daripada sebelumnya. Sebelumnya dia orang yang saleh, diperpanjang 15 tahun makin banyak dosanya. Kadang dalam pikiran saya pikir seperti ini, kenapa ya mesti dikasih hidup lagi kalau lebih banyak dosa yang saya perbuat. Kenapa ya? Mesti dikasih hidup lebih lagi. Kalau banyak dosa yang diperbuat. Kalau saya mesti mendoakan seseorang. Mau doakan apa? Panjang umur. Kadang saya pengen ngomong. Buat apa? Maksudnya bikin dosa lebih banyak. Bikin males lebih banyak. Bikin kia-kia lebih banyak. Bikin dosa lebih daripada sebelumnya. Buat apa? Nyapein hati Allah, nyapein hidupmu, hati nuranimu tersiksa dan dunia juga akan makin kotor dari dalam hidup kita, karena hidup kita. Saudara, ini bukan sesuatu yang ekstrim, ini adalah bagian Alkitab. Alkitab menyatakan orang-orang kudusnya Allah kasih tahu kepadaku kapan aku mati. Nah saudara, salah satu hal yang saya suka untuk membaca itu adalah biografi dan autobiografi dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Dan saudara, setiap hamba Tuhan itu punya message yang berbeda-beda. Diversifikasi varian daripada khotbahnya itu bisa bermacam-macam. Tapi ada sesuatu yang unik. Di tengah-tengah seluruh hamba Tuhan yang Tuhan pakai selalu ada kalimat-kalimat teologi yang ditekankan yang sama. Salah satunya adalah konsep waktu. Saudara mau baca daripada D.L. Moody, saudara mau baca daripada John Wesley, Charles Wesley, saudara mau baca kalau di tempat kita sekarang, Pendeta Stephen Tong, waktu dan hikmat, itu menjadi dasar yang paling fundamental untuk dia hidup dan melayani. Aneh sekali. Orang yang dipakai sama Tuhan memiliki satu kepekaan waktu itu tidak lama lagi. Saya bila tahu kepekaan, kesadaran itu sampai terdalam. Buat kita saya tahu waktu itu tidak lama, tahu. Tapi bukan suatu kesadaran sampai ke dalam. Tapi hamba-hamba Tuhan yang dipakai sama Tuhan itu bukan cuma tahu saudara. Seluruh khotbah hari ini juga saudara tahu. Tapi kesadaran waktu itu tidak lama lagi. Meskipun mungkin umur mereka sampai 90 tahun. Tapi sejak umur 20-30 tahun mereka sadar sekali waktu tidak lama lagi, waktu tidak lama lagi, waktu tidak lama lagi. Selalu itu ada. Saudara, kalau saudara membaca orang-orang Puritan, saudara mau bicara mengenai Swinnock, saudara mau bicara mengenai Flavel, saudara mau bicara mengenai Marshall, saudara mau bicara berkenaan dengan Owen, saudara, Bunyan, saudara-saudara, mereka punya satu kesamaan, yaitu mereka pernah mengkhotbahkan berkenaan dengan waktu dan kematian, dan itu menjadi tekanan, salah satu tekanan khotbah mereka. Itulah sebabnya dari orang-orang Puritan, saudara akan menemukan satu tema yang kokoh sekali, namanya adalah The Art of Dying Well. The Art of Dying Well. Saudara, jadi hidup itu sebenarnya adalah suatu seni untuk menghadapi kematian. Atau the art of dying well adalah seni menghadapi kematian, seni menghadapi
atau seni di dalam menjalani sekarat. Saudara, the art of dying well itu harus dipelajari dari pada waktu kita sehat, dari saat ini kita hidup, dari saat ini kita lancar. Seni itu kalau saudara dan saya pelajari pada waktu hari terakhir sudah terlambat. Saudara nanti bisa lihat di tempatnya website atau di mana, The Art of Dying Well, orang Puritan. Saudara akan lihat satu persatu, salah satunya yaitu mereka mengatakan The Art of Dying Well, salah satunya yaitu jangan segala sesuatu yang engkau takut katakan, yang engkau takut perbuat, yang engkau takut pikirkan sebelum detik hari kematianmu. Jangan perbuat, jangan pikirkan, jangan lakukan sekarang. Wah, luar biasa saudara. Kalau engkau tidak mau pikiran itu muncul pada hari detik terakhirmu. Kalau engkau tidak mau lakukan itu pada hari detik terakhirmu. Kalau engkau tidak mau ada prejudis itu pada hari detikmu. Engkau benar-benar tidak mau itu. Engkau lakukan, engkau pikirkan apa engkau tindakan atau putuskan. Jangan lakukan sekarang. Maka itu artinya kita sudah bersiap dan terus bersiap untuk mati dari saat ini. Ini, kasih tahu kepadaku Tuhan kapan aku mati. Untuk apa Daud? Untuk membatasi dirinya berdosa. Hal yang kedua. Jadi yang pertama sia-sia kenapa Daud? Coba kamu pikir, Daud katakan, hidup kita itu singkat loh. Hidup kita itu cuma sebentar saja, sebentar lagi lenyap. Saudara, sekarang yang kedua, kenapa sia-sia Daud? Maka Daud mengatakan, karena aku harus menghadapi hajaran Tuhan akan dosa. Perlakuan Allah yang keras terhadap dosa. Aku harus menghadapi itu. Saudara, ini membuat semua nabi menangis. Ini menyakitkan. Ini menakutkan. Ayub menangis, Musa menangis, Daud menangis. Kalau hal yang pertama, saudara, maka adalah kesadaran akan diri kita bahwa kita itu hampa, kita itu lenyap sebentar lagi, sia-sia. Hal yang kedua, saudara, yang membuat kesia-siaan adalah aku harus berhadapan dengan Allah yang menghajar aku dalam dosaku. Celakanya adalah yang pertama saudara dan saya tahu hidup itu singkat, tahu tapi tidak pernah sadar. Tahu tapi tidak pernah peka, tahu tetapi tidak pernah membuat sesuatu ketakutan dalam hati. Jadi waktu-waktu seperti ini, momen-momen eksistensial seperti ini, 2023 sebentar lagi hilang. Tidak ada lagi, tidak takut kita. Malah party sore malam. Party, jalan-jalan. Tidak ada masalah. Padahal saudara, Tuhan dengan tangannya yang kuat itu menggeser kita. Mau tidak mau, kehilangan 2023 sampai suatu hari tangannya akan geser kita. Kita yang lenyap. Oh, kalau saudara dan saya mengerti saja kebenaran-kebenaran ini dan sadar di dalam diri, bukan cuma tahu. Saudara akan berubah hidupnya. Benar-benar berubah hidupnya. Tapi biasanya hal-hal ini terjadi hanya ketika kita sudah hampir mati dan disitulah kecelakaan. Kalau yang pertama tadi adalah kita tidak rasa sia-sia, tahu sih tapi tidak rasa. Hal yang kedua adalah kita bahkan tidak pernah berpikir bahwa dosa itu sesuatu yang serius di hadapan Allah.
Ini diutarakan terus, kita bisa mengkhotbahkannya. Tapi tidak pernah ada takut akan hukuman Allah di dalam dosa ini. Yang seluruh nabi itu takut, saudara. Sekali lagi, saudara lihat ayat 12. Ayat 6 dikatakan manusia sia-sia karena hidup singkat. Tapi ayat 12 manusia itu sia-sia karena dihajar oleh Tuhan karena dosanya. Daud menyatakan lidahku keluh, engkau yang menghajar aku, engkau yang memukul aku, engkau meremukkan aku dengan serangan tanganmu. Engkau menghajar aku karena kesalahanku dan menghancurkan keelokanku seperti gegat. Dalam bahasa Inggris saudara, kalimatnya lebih jelas. Seperti ngengat engkau perlahan-lahan melahap kekuatanku. Saudara, kalau sudah bicara mengenai ngengat, gegat, rayap itu, saya lumayan ngerti. Karena dalam hidup saya berkali-kali rumah saya kena ngengat, saudara. Sebagian besar juga begitu mungkin. Itu ndak ambruknya satu hari itu. Perlahan-lahan, tapi pasti dihabisi. Dan Daud yang kuat itu, dia mengatakan, engkau menghajar aku. Seperti ngengat, perlahan-lahan engkau melahap kekuatanku. Dan lihat lagi akhir daripada ayat yang ke-12. Selah, hai manusia, hai umat Tuhan, pikirkan hal ini. Masa sih yang dipikirkan dan diajarkan Tuhan kepada Daud itu tidak terjadi kepada kita? Kalau nabi-nabinya Tuhan saja bisa bicara mengenai kesia-siaan, masa kita pikir bahwa hidup itu penuh dengan meaning of life? Saudara-saudara, kalau mereka dealing dengan Tuhan, di dalam dosa yang mereka perbuat, masa kita dibebaskan? Saudara-saudara, mari berpikir di dalam hidup. Jangan berpikir secara fenomena. Kalau saudara bisa mengatakan, Yesus puji Tuhan. Yesus Kristus yang menyelamatkan aku dari tubuh maut ini. Pernahkah saudara teriak celaka aku? Kalau itu tidak pernah, sekali lagi kerohanian kita palsu. Sebaik apapun saja kita punya teologi. Itu artinya kerohanian kita itu artinya palsu, itu artinya begini. Ngerti, tapi sesungguhnya yang dimengerti itu tidak pernah terjadi dalam hidupku. Nggak pernah. Ya cuma begitu aja, cuma simbol-simbol aja. Puji Tuhan, oh enak ya melayani Tuhan, puji Tuhan. Tapi nggak pernah sendirian itu mengatakan celaka, sia-sia. Saudara, orang-orang Puritan itu mengatakan teologi itu suatu eksperimental. Teologi itu sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi. Sekarang kalau saudara melihat daripada orang-orang yang mempelajari Puritan seperti Joel Beeke atau orang-orang John Piper atau siapapun saja, Timothy Keller, mereka selalu mengutip hal-hal yang disebut sebagai eksperimental teologi. Mereka tidak mau menggunakan kalimat lagi atau sedikit sekali menggunakan kalimat systematic theology. Mereka mau menggunakan kalimat itu adalah experiential theology. Artinya ketika teologi ini diajarkan, kebenaran Alkitab ini diajarkan, mereka berharap, bergumul, teriak, begging sama Tuhan. Tuhan minta ini terjadi dalam hidupku. Sejauh itu tidak terjadi, kita tidak kenal apa itu bagian-bagian Alkitab. Daud menyatakan, aku hancur. Engkau menghajar aku, engkau memukul aku Tuhan. Sekarang saudara perhatikan Musa. Musa mengatakan hal yang sama. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu. Dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Musa saja terkejut saudara. Kita ini siapa sih? Gak pernah terkejut loh, gak pernah ngalami. Allah itu marah sama dosa kita. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau begitu Allah yang sejatikah yang kita itu bergaul?
Kenapa Musa bisa terkejut dan takut karena hajaran Tuhan? Kenapa Daud itu pernah mengalaminya? Kita itu tidak pernah. Hari-hari ini, sebelum jam-jam terakhir dari tahun 2023, mari berpikir eksistensial. Sesungguhnya, bergaul dengan Allah itu seperti apa? Apakah aku ini genuine atau fake? Palsu. Musa mengatakan, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu. Dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Semuanya negatif, saudara. Tapi ini eksperiental. Ini sungguh-sungguh terjadi. Kami menghabiskan bertahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlarunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Sama lagi saudara. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ini kunci. Siapa yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Siapa yang mengenal kebaikan Allah? Semua angkat tangan. Siapa yang mengenal berkat Tuhan? Siapa yang mengenal daripada kebaikan atau kasih Allah? Semua angkat tangan. Tapi Musa mengenal siapa yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu. Ayub. Ayub pasal 7 mengatakan demikian. Apakah gerangan manusia sehingga engkau memperhatikannya dengan sangat? Ini saudara memperhatikan bukan untuk memberi berkat. Ya, Mazmur pasal 1 Allah memperhatikan jalan hidup orang benar. Tapi Ayub ini, Ayub orang benar. Saudara jangan berpikir bahwa orang benar tidak punya pergumulan seperti ini. Saudara perhatikan, apakah gerangan manusia sehingga engkau memperhatikannya dengan sangat. Dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Bilakah engkau Tuhan mengalihkan pandangan-Mu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaran-Mu sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tapi aku tidak akan ada lagi. Daud mengatakan, alihkan pandangan-Mu daripadaku ya Tuhan, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Daud menuliskan seluruh Mazmur ini dengan air mata. Dan ketika sampai di dalam ayat yang ke-6 dan ayat 12, dengan air mata dia mengatakan Selah, berhenti. Dan terus air mata membajiri daripada pipinya. Dia tahu sia-sia. Pemazmur Daud dan Ayub menginginkan berdamai dengan Allah sebelum hari kematiannya. Anak-anak Tuhan yang sejati akan mengalami hal-hal seperti ini. Ini tidak berarti bahwa doktrin berkenaan dengan sekali selamat akan tetap selamat itu salah. Tidak. Tetapi doktrin itu dilihat daripada seluruh rentang kesetiaan Allah dan kedaulatan Allah yang beranugerah dalam hidup kita. Karena keselamatan itu bukan dari kita. Tetapi doktrin daripada sekali selamat
tetap selamat itu tidak menghilangkan seluruh pergumulan-pergumulan rohani yang seperti ini. Bahkan kalau saudara menutup setiap pergumulan rohani dengan doktrin seperti itu, sangat mungkin bahwa kerohanian kita palsu adanya. Aspek-aspek ini akan muncul dalam hidup kita. Eksistensial, sendirian, dan melihat segala sesuatu pencapaian dan segala hal yang ada. Dan bagaimana Tuhan dealing dengan kita, itu menjadi sia-sia. Dua hal ini. Singkatnya hidup dengan kehampaan. Dan yang kedua, hajaran Tuhan terhadap dosa membuat orang kudusnya Allah itu menangis. Kita ini nothing. Dengarkan doaku ya Tuhan, berilah telinga kepada teriakku, minta tolong. Jangan berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Saudara, ada satu kata yang aneh di sini. Dikatakan aku ini alien, stranger, orang asing di hadapanmu. Saudara, orang asing, pendatang, stranger. Suatu hari Allah datang kepada Abraham dan menjanjikan tanah yang luas untuk dia dan keturunannya, seluruh tanah Israel, dari batas Mesir sampai sungai Efrat. Tetapi dalam kenyataannya waktu itu, Abraham tidak memiliki satu bagian pun selain dari satu pengecualian ketika Sarah mati. Abraham mencari kuburan untuk istrinya dan dia membayarnya. Perhatikan apa yang dikatakan Abraham untuk membeli sepetak tanah ini. Aku ini orang asing dan pendatang, alien, stranger. Kejadian pasal 23 ayat 4 mengatakan, Abraham berkata kepada orang Bani Het, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat menghantar dan menguburkan istriku yang mati ini. Kita tahu semua, kita sudah diajarkan berkali-kali, karena ini adalah konsep Alkitab, bahwa kita ini pendatang, pilgrim di bumi ini. Bumi ini bukan milik kita. Bumi ini bukan rumah kita. Kita adalah perantau, pendatang. Sehingga di hadapan bumi ini kita seharusnya adalah alien, stranger. Kalau bumi ini kemudian menyukai kita dan kita menyukai bumi, ada yang aneh dalam kehidupan Kristen kita. Bukankah kita diajar dalam hal itu? Tetapi sekarang sudah perhatikan apa yang ditulis oleh Mazmur ini. Apa yang menjadi penderitaan Daud? Dia menyatakan, aku ini alien di hadapanmu ya Tuhan. Stranger, orang asing. Karena dosa, kita bukan siapa-siapanya Tuhan. Kita tidak memiliki apapun di dalam Dia. Oh, bukankah kita adalah orang celaka? Apa yang Daud mau katakan? Dia adalah alien stranger di bumi ini. Dan dia adalah alien stranger di hadapan Allah. Lalu dia ini siapa? Nothing. Kita ini manusia celaka. Kita ini sia-sia. Dan sampai di titik ini, Daud lalu kemudian berdoa. Dan doanya kemudian akan menjadi bayang-bayang daripada Kristus yang akan datang. Belas kasihan Tuhan, dia minta itu. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskan aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Dengarkanlah doaku ya Tuhan. Berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Dan kemudian dia menutup Mazmur ini. Dia mengatakan, alihkan pandanganmu daripadaku ya Tuhan. Sebelum aku pergi dan tidak ada lagi.
Berikan aku sukacita. Alihkan pandanganmu, alihkan matamu yang murka daripadaku ya Tuhan. Supaya aku bisa bersukacita. Dan itu terjadi sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Dan Tuhan menjawab. Kita tahu semua, Tuhan tidak membalas kesalahan Daud seturut dengan pelanggarannya. Wajah Allah yang murka, maka dialihkan dari Daud menuju kepada Kalvari. Wajah Allah yang murka dengan seluruh kemurkaannya dialihkan dari Daud dan kemudian menghantam anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kesia-siaan itu dijawab oleh kehadiran Yesus Kristus. Kesia-siaan itu dihentikan dengan kehadiran daripada Yesus Kristus. Yesus adalah jawaban daripada seluruh pergumulan kita yang paling dalam. Saya akan akhiri daripada khotbah ini. Saya minta saudara jangan hanya ambil yang terakhir. Lalu kemudian saudara pulang. Dan kemudian saudara pikir, ya Yesus Kristus sudah menebus dosaku. Tapi saudara berdoalah, Tuhan biarlah teriakan ini, pergumulan ini. Karena seharusnya ini teriakan real life. Karena seharusnya pergumulan-pergumulan ini adalah pergumulan yang nyata seharusnya. Aku minta itu terjadi dalam hidupku. Biarlah kepalsuanku tidak menutupnya. Biarlah religiusitasku tidak menutupnya. Biarlah keenggananku tidak menutupnya. Biarlah masa bodohku tidak menutupnya. Biarlah apa yang menjadi kejadian yang sungguh-sungguh peristiwa yang ada di dalam hidup Daud. Dan bagaimana buah rohani itu terjadi. Itu terjadi juga dalam hidupku. Aku ingin bergaul dengan Engkau ya Tuhan. Bergaul dalam kesejahteraan.